Oke, Assalamualaikum. Hari ini kita coba bahas gimana caranya mengetahui atau menampilkan alamat sel yang ada datanya, alamat sel pertama yang ada datanya gitu. Maksud saya seperti itu ya. Oke, misalkan di sini kalau misalnya kita lihat data di sini ada B3, di sini kan ada B3 sampai B11, berarti alamat sel yang ada data pertama adalah di sel B3 gitu. Nah, kalau misalnya kita tulis di sini kita ingin hasilnya seperti ini. Sini B, ini ada dolarnya ya. Jadi nilainya nilai absolut B dolar kemudian 3. Nah, jadi alamat sel yang ada datanya adalah di sel B3. Kalau misalkan saya hapus di sini berarti nanti yang ada datanya di sini berubah menjadi B4 seperti kayak gitu ya. Oke, kita undo dulu. Nah, untuk menghasilkan seperti ini tujuannya untuk apa? Kalian bisa mengkombinasikan beberapa formula ini untuk mengetahui database berada di posisi atau alamat sel ke berapa gitu ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan buat formulanya di sini. Jadi alamat data selnya itu yang pertama kita gunakan fungsi address seperti kayak gini ya. Oke, ini ada address itu adalah mengetahui alamat sel gitu ya, address. Di sini ada row number, kayak row number. Kalau kita lihat di sini row numbernya berarti kita posisi di 1 ya. Jadi di sini bisa angka 1 gitu kan. Angka 1 seperti kayak gini. Ini baris ke 1 ya, row numbernya atau jumlah barisnya. Kemudian jumlah kolomnya adalah 1, kemudian nilai absolutnya kita bisa menggunakan absolut semua. Absolut, kemudian ada absolut row dan absolut kolom, hanya kolom dan kolomnya kolom dan baris dan kolom, kemudian ada relatif baris dan kolom ada relatif ya. Jadi ada yang seperti dolar tadi kan, ada dolar di awal untuk kolom, dolar di awal untuk baris, kemudian ada hanya dolar kolomnya saja, hanya baris saja seperti itu ya. Oke, kemudian di sini kita pilih di sini kan ada beberapa formula atau tentukan A1 ya, ini model sheetnya, itu model sheet satunya. Kita coba enter saja di sini. Ini adalah A1. Jadi kita ambil alamat sel yang ada di sini. Nah, ini satu-satu ya. Kalau misalkan kita ingin kolomnya kedua seperti kayak gini, berarti di kolom B gitu kan. Nah, gitu kan B1 berarti di sini kan. Kalau misalkan di sini inginnya 3, berarti sini berarti baris ya, yang diganti adalah baris row number, berarti barisnya adalah baris ketiga. Sehingga di sini akan menghasilkan B3 di sini kan. Nah, kita tidak ingin ini. Nah, ini hanya basic saja karena kita ingin ini secara dinamis ya. Sehingga kini untuk fungsi address ini kita tambahkan dengan data atau rumus lain, yaitu dengan menggunakan fungsi min. Seperti kayak gini ya. Kita ambil nilai minimum dari data yang ada di sini gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan fungsi row. Row itu adalah mengetahui baris ya. Jadi row referensi di baris berapa gitu kan. Yang kemudian di sini kita ambil data ranknya ya, di row barisnya itu data ranknya seperti ini gitu kan. Kita yang akan mengambil data rank yang ada di sini. Alamat sel yang ada datanya itu di sel berapa gitu kan. Namun kita harus kunci dulu di sini dengan F4 ya, menekan F4 sehingga ini ada dolar B3 kemudian sampai dolar B11 gitu kan. Oke, lalu kalau sudah kayak gini kita tutup kurung 2 kali ya untuk menutup kurung untuk membuat sintek dari row. Ini kan row dengan fungsi min dan row ya. Jadi fungsi address kemudian row, ini sinteknya row. Row itu adalah dengan diganti supaya dinamis dengan min dan row gitu ya. Oke. Selanjutnya ini sudah tutup kurung 2, kita tambahkan untuk kolom ya, jumlah kolomnya ini kan hanya 1 ya. Jadi kita menggunakan kolomnya itu nilai kolom yang terkecil. Kalau ada kolom yang lain berarti nanti lebih dari 1. Tapi di sini digunakan dengan fungsi nilai minimum seperti kayak gini. Oke. Nah, ini number pertama, number kedua dan seterusnya kita gunakan fungsi kolom seperti ini. Kolom, nah seperti kayak gini. Kemudian kita ambil datanya yang di B3 sampai dengan B11. Kita kunci lagi dengan F4 seperti kayak gini ya. Oke. Lalu kalau sudah kayak gini tutup kurungnya 3 kali, 2, 3. Kenapa 3? Karena di sini kita nutup yang terakhir adalah address, kemudian di sini untuk row ya, dan min ini ya, gitu ya. Jadi di sini ada 1, 2, di sini kan 1, 2, dan ini untuk address gitu kan. Seperti itu. Oke, kita coba enter. Nah, ini dia hasilnya adalah B3.
Oke, di sini berarti kolom data yang ada value isinya adalah di sel B3. Oke, jadi seperti itu. Ini mengetahui alamat sel posisi yang pertama gitu ya. Jadi ini bisa pertama, nanti kita akan bahas untuk nilai atau value alamat sel yang baris terakhir gitu ya. Seperti itu. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih sudah nonton dan assalamualaikum.